kemarin Pak Haji sudah nelfon saya ya sama WA belum saya balas. Tapi kemarin ada omongan dari teman Pak Haji mau menemui saya ya. Ya benar sekali Pak Heru. Saya kemarin sudah berusaha telepon, hubungi pakai WA, mungkin karena Pak Heru masih sibuk, jadi belum terbuka. Ini Pak Heru, saya pengen ketemu Pak Heru itu soalnya saya diminta salah satu teman saya untuk melakukan coaching. Nah, itu kira-kira menurut Pak Haji itu coaching sendiri itu Pak Haji masih ingat atau sudah pernah melakukan? Nah, aslinya saya masih ragu sih Pak, tapi saya pernah melakukan sekitar udah lama sih Pak, udah lama saya melakukannya. Ada mungkin beberapa yang saya ingat kali Pak. Nah itu sudah pernah melakukan, tadi kan Pak Haji sudah bilang pernah melakukan ya Pak? Iya. Kira-kira berapa lama Pak? Bulan, atau berapa puluh tahun Pak Haji? Belum lama-lama amat sih Pak. Belum lama-lama sekitar amat, ya. 3-4 bulan inilah kayaknya. Oke. Tapi 3-4 bulan itu kalau ingat-ingat kadang ya saya lupa. Nah, dari situ ada beberapa kompetensi loh Pak, seperti di coaching itu Pak. Nah itu mungkin kompetensi apa yang Pak Haji ingat dari coaching itu? Nanti Pak, ingat-ingat dulu apa Pak ya? Coba Pak Haji ingat dulu ya. Oh iya Pak, saya ingat Pak kayaknya Pak. Kayaknya kehadiran penuh Pak ya. Kehadiran penuh ada ya. penuh. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, Ya, mendengarkan dengan rasa, ya. Pak. Terus memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Iya benar. Betul itu Pak. ya? Pak. Oh, Tuh, iya, itu iya. Pak Haji sudah ingatnya sudah. Iya Pak, aku Pak. Soalnya sudah agak lama gitu. Oh iya iya. Kadang ketimpa-timpa masalah apa gitu terus lupa. Ternyata masih ingat saya Pak. Karena saking banyak Iya. kerjaannya pada sekolah. Banyak sekali Pak. Oke, baik Pak. Tadi kan Pak Haji sudah ingat 4 kompetensi dari coaching ya Pak. Nah itu nanti dari 4 kompetensi coaching itu akan menjadikan dasar ya Pak ya. Dasar Iya, Pak. rubrik penilaian saya. Iya. Ya, Pak Haji coaching bersama coaching. Ya. Ya Pak. Jadi nanti ini sudah menjadi rubrik ya Pak ya. Jadi biar tidak ada salah paham ya Pak. Nah kira-kira sepakat tidak Pak Haji? Ya, sepakat Pak Heru. Jadi empat kompetensi itu nanti jadi rubrik penilaian pada waktu pelaksanaan coaching saya. Nah, nanti pas pelaksanaan coaching nanti Pak Haji tetap hubungi saya ya Pak ya. Jadi biar nanti ada saya di situ ketika saya menilai Pak Haji. Iya, ya Pak Heru tentu Pak. Karena kan tujuan saya salah satunya itu Pak. Biar nanti Pak Heru bisa mengamati saya, nanti melihat kelebihan kekurangan saya di mana. Terus habis pelaksanaan ya saya tetap ketemu lagi Pak dengan Pak Heru. Nah, Pak Haji dari 4 kompetensi ya Pak ya. Nah, di situ kan ada kompetensi coaching ya Pak. Nah, terus kira-kira apa yang Bapak ingin kembangkan dari 4 kompetensi yang di coaching itu? Aslinya semuanya pengen sih Pak. Semuanya pengen. Aslinya semuanya. Ya. Dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, memberikan pertanyaan berbobot. Itu saya pengen semua aslinya Pak. Jadi kalau pengen semua itu bisa ini Pak, kalau bisa semua tercover ya Pak ya. Iya Pak. Oke, kalau semuanya bisa tercover, tapi di sini saya ingin bertanya lagi kepada Pak Ajis ya. Nah di situ kan kira-kira kompetensi apa yang ingin spesifik yang ingin Bapak observasi dalam coaching nanti? Lihat, tak pikir dulu Pak ya. Dari 4 itu Banyak loh Pak itu Pak. paling 1 lah Pak yang memang kayaknya saya agak perlu ditingkatkan kemampuan saya tentang mendengarkan dengan rasa. Nah, mendengarkan dengan rasa itu seperti apa coba Pak Ajis? Kalau rasa itu kan itu singkatan Pak ya. Iya. Yang setahu saya itu rasa singkatan dari receive. Receive itu menerima semua hal yang disampaikan oleh coaching. Ya benar Pak ya. Betul Pak. Nah, terus yang hanya itu appreciate. Appreciate itu memberi penghargaan terhadap apa saja baik yang disampaikan, terus bagaimana dia menyampaikan. Itu anu Pak, saya Pak, pemikiran saya kayaknya begitu. Kalau yang saya ingat begitu. Terus S-nya itu summarize. Summarize itu mengumpulkan informasi itu loh Pak, menyimpulkan. Terus dirangkum Dirangkum itu loh, apa saja ini yang harus saya perlu ditulis, mana yang hanya sebagai bunga-bunga saja. Itu yang termasuk yang sulit Pak. Habis itu terus nanti dari rangkuman itu saya harus bertanya. Nah kan pertanyaan berdasarkan rangkuman itu kan nanti kan harus rangkumannya banyak sekali, pilih-pilih mana yang harus saya tanyakan. Itu termasuk sulit Pak kayaknya. Jadi saya minta itu dikembangkan Pak. Jadi Pak Haji ingin mengembangkan dari mendengarkan dengan rasa ya. Iya itu. Sebenarnya
spesifik sepele tapi dalam ya Pak, bermakna ya. Ya kayaknya enggak ya. Oke baik Pak Jas. Nah, tadi kan Pak Jas sudah memaparkan mengenai spesifik yang akan dikembangkan. Terus di sini apa sih Pak indikator yang ingin Bapak capai dalam tujuan observasi nanti? Karena saya tadi kan niatnya ketemu Bapak hubungi dari kemarin itu, salah satu tujuannya ya itu Pak, pengen mengembangkan kompetensi saya tentang coaching. Nah, salah satunya setelah kita ngobrol-ngobrol ini, saya pikir-pikir yang pengen saya kembangkan itu tadi kompetensi mengembangkan dengan mendengarkan dengan rasa, Pak. Itu saya pengen itu jadi fokus ya Pak. Oke baik, jadi nanti Pak Ajis melaksanakan observasi coaching, rubriknya tadi sudah jelas ya Pak ya, kompetensi, dan Pak Ajis lebih spesifik mengenai mendengarkan dengan rasa, nanti tetap saya nilai Pak. Jadi tadi saya di samping Pak Ajis dan bersama coach ya Pak, jadi tetap saya nilai dengan penilaian yang saya buat. Nanti Pak Ajis kekurangannya apa aja dan segala macam, ya saya yang menilainya. Ya Pak. Oke Pak Ajis, mungkin sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi Pak Ajis? Mungkin sementara itu cukup Pak ya, cukup Pak. Nanti kita minta mohon pendampingannya nanti pas pada waktu saya melakukan coaching. Oh ya Pak Ajis, ini ada ini jadi kan kue sama kasih dimakan dulu ya Pak Ajis. Baik mana sebelum kita mengakhiri proses ini ya Pak Ajis ya. Yang mungkin nanti pas besok pas observasi jalan dengan lancar Pak Ajis ya. Baik Pak. Ya Pak Ajis. Jangan lupa hubungi saya Pak Ajis ya. Ya Pak. Nanti pada waktu nanti Pak ya, pada waktu observasi nanti saya hubungi Bapak. Terus habis itu kita ketemu lagi Pak ya. Betul ya Pak. Terus sekali. Mungkin itu saja Pak Ajis ya yang saya bisa sampaikan ke Pak Ajis. Baik Pak. Juga mohon maaf kalau ada salah kata nih Pak Ajis dalam pembicaraan ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Bu Ana. Selamat pagi Pak Ajis. Gimana kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak hari ini. Bu Ana kayaknya kemarin nyari-nyari saya ya. Iya nih Pak, saya lagi pusing banget nih Pak. Kayak apa ya, mau jedor gitu loh Pak. Kepala kok Bu? Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini loh Pak, saya itu kan lagi pelatihan CGP ya Pak ya. Ya. Nah ini kan masih berjalan nih Pak. Nah tiba-tiba semalam tuh kepala sekolah saya WA saya Pak, disuruh mengikuti kegiatan PBD, pelatihan berbasis data gitu loh Pak. Tapi setelah saya lihat jadwalnya ini Pak ya, kok bertabrakan gitu loh Pak dengan jadwal CGP itu. Jadi kan saya bingung nih Pak, apakah saya ini mau menerima apa menolak, tapi nggak enak gitu loh Pak. Gimana ya Pak ya? Jadi Ibu bingung antara menentukan menerima atau menolak tugas dari kepala sekolah tersebut karena Ibu sedang mengikuti CGP. Betul Pak. Jadi tujuan kita apa nih dengan mendiskusikan ini? Ya pastinya saya menemukan solusi gitu loh Pak. Apakah saya melanjutkan ataukah saya menolak gitu loh. Gitu Pak. Jadi itu tujuannya ingin menemukan solusi, Iya. menerima atau menolak apa yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Betul sekali Pak. Menurut Ibu, mana sih kira-kira yang lebih mendesak atau penting atau menurut pertimbangan Ibu itu bisa membantu Ibu ke depannya? Kalau menurut saya dua-duanya penting sih Pak, menurut saya. Tapi CGP ini kan sudah berjalan ya Pak, otomatis kan tidak mungkin kalau saya itu tiba-tiba menduakan gitu loh Pak, karena kan sudah prosesnya sudah berjalan. Sedangkan PBD ini kan akan dilaksanakan, tapi ini menurut saya penting juga Pak untuk pengetahuan, karena kan ini melibatkan kepentingan sekolah gitu loh Pak, ada hubungannya dengan rapat mutu sekolah. Nah, sedangkan kepala sekolah itu mengamanahkan saya itu kan bukan tipe orang yang mudah menolak gitu loh Pak perintah atasan, nanti dikiranya saya itu nggak mau dikasih tugas gitu loh Pak. Jadi itu saya bingung loh Pak, pusing Pak. Kalau menurut saya sih ya CGP lebih penting, walaupun dua-duanya itu penting gitu Pak. Tak lihat memang dari pernyataan Ibu ya, dua-duanya penting, tapi Ibu harus memilih salah satu. Kalau dilihat resikonya Bu, antara tidak meneruskan CGP dan tidak meneruskan atau melaksanakan perintah kepala sekolah itu yang mana Bu resikonya?
Yang jelas, karena itu kan zoomnya berbarengan ya Pak ya, berbarengan antara PBB sama CGP itu. Nah kalau saya misalkan apa namanya berhenti di CGP, otomatis kan proses ini sudah saya lalui berbulan-bulan Pak. Otomatis saya nantinya nggak lulus Pak CGP ini kalau saya memang kedua gitu kan Pak ya. Atau pastinya saya tidak fokus dengan CGP ini pada akhirnya, karena ini kan pelatihannya 4 hari Pak, walaupun secara daring, akan tetapi dilaksanakannya secara bersama setelah saya jadwalnya. Tapi kemungkinan nih Pak ya, saya dengar nih Pak ya, kayaknya sih bisa sih Pak yang PBD itu digantikan dengan orang lain. Kalau saya dengar kemarin itu ada rekan bilang katanya bisa loh Bu kalau misalkan mau digantikan. Cuma masalahnya saya tuh nggak enak gitu loh Pak ngomongnya tuh sama kepala sekolahnya itu, gitu Pak. Jadi sebenarnya PBD-nya ini bisa digantikan dengan orang lain Bu. Bisa. Itu kan jadi solusi ya Bu ya. Terus bagaimana kira-kira kalau itu bisa terlaksana Bu? Terlaksana maksudnya bisa digantikan orang. Mungkin ada orang lain yang bisa ibu mintain bantu sehingga bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah. Siapa ya Pak ya? Kalau menurut saya mengenai berbasis data ini sepertinya lebih tepatnya ini deh Pak, operator ya Pak. Operator Karena ya, kan iya. kalau berhubungan dengan rapor mutu, Ya. sedangkan saya itu kan masalah rapor mutu masih ngawang-ngawang gitu loh Pak. Mungkin lebih tepatnya operator itu loh Pak. Berarti kan dari situ kan ada gambaran Bu ya, yang paling mungkin ibu lakukan, ibu putuskan itu antara dua tadi, ibu kira-kira akan melaksanakan yang mana tadi? Kalau menurut saya, sebenarnya saya bingungnya itu dua Pak. Apakah saya itu tetap melanjutkan dengan resiko, misalkan kalau saya CGP itu satu menggunakan HP, satu menggunakan laptop, ataukah mungkin bisa jadi saya mengganti posisi saya itu dengan operator tadi Pak. Mana yang paling mungkin ibu lakukan? Antara dua kegiatan dilakukan bersama atau yang satunya digantikan oleh operator? Kalau menurut saya lebih tepatnya digantikan operator kali ya Digantikan. Pak ya. Baik. Jadi ibu yakin ya itu ibu bisa melaksanakan itu? Sepertinya Pak, tapi saya harus koordinasi dulu kali ya Pak dengan operatornya. Kan saya nggak tahu nih Pak operatornya itu bisa apa enggaknya. Nanti takutnya nggak bisa. Jadi perlu dicoba dulu ya. Jadi langkah yang akan ibu lakukan menghubungi itu dulu sehingga nanti bisa digantikan. Kemudian apa selain langkah selanjutnya Bu setelah meminta ini digantikan? Mungkin kalau menurut saya kalau langsung menghubungi operator nggak enak kali ya Pak. Mungkin saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah Pak. Karena kan ini yang memberikan amanah kepala sekolahnya. Kalau tiba-tiba saya nanti ngomong dengan operator, saya menyalahi aturan ya Pak ya berarti. Berarti kan saya, menurut saya mungkin saya akan menemui kepala sekolah dulu Pak diskusi. Jadi menurut ibu kalau langsung dengan operator sepertinya menyalahi aturan sekolah ya, etikanya mungkin Bu ya. Iya benar Pak. Iya. Jadi ibu nanti berarti bertemu dengan kepala sekolah dulu. Setelah kepala sekolah mengiyakan, tadi ibu mau menghubungi operatornya ya. Iya benar Pak. Berarti tinggal apa Bu itu solusinya yang akan ibu lakukan? Antara pilihan menjadi guru tetap menjadi guru penggerak dan mengikuti pelatihan berbasis data. Kalau menurut saya tetap ikut guru penggerak Pak, walaupun di dalam hati saya juga ingin tahu pengalaman tentang berbasis data, tapi sepertinya saya harus memutuskan salah satu nih Pak. Kalau melanjutkan nanti malah dua-duanya nggak bisa saya dapatkan. Kalau dua-duanya bareng kan malah saya pusing Pak mau mendengarkan yang mana dulu. Memang benar Pak, saya harus memutuskan salah satu Pak. Saya akan tetap ikut CGP aja lah Pak. Baik, Bu Ana sudah menyampaikan berbagai hal tentang itu. Terus kapan ini kira-kira actionnya kegiatan itu mau dilakukan? Kan ini ya Pak ya, pelatihannya itu kan sudah minggu depan Pak mulainya kalau nggak salah hari Senin sampai Kamis. Sedangkan Senin itu berbarengan dengan CGP. Mungkin harusnya lebih tepatnya minggu ini Pak. Ini kan hari Kamis ya Pak. Ya. Mungkin lebih cepatnya hari besok Pak, lebih cepatnya hari Jumat. Jadi, besok apa yang akan ibu lakukan besok? Tentunya saya nanti WA atau menelpon kepala sekolah apakah besok ada jadwal, apakah bisa bertemu. Kalau bertemu ya mungkin saya akan mengobrolkan hal itu tadi Pak. Baik, jadi besok itu akan bertemu dengan kepala sekolah tentunya. Iya, Pak. Tentang masalah itu. Baik Bu, dari percakapan kita dari awal tadi ya,
dari sebelum dan sesudah ini Ibu berada di level berapa? Yang awal tadi kan Ibu pikirkan ada di level berapa nih setelah berkomunikasi dengan saya, levelnya naik atau enggak kira-kira? Ya saya naik Pak, saya itu kan orangnya manajemen apa ya, untuk mengatur waktu itu kadang-kadang susah Pak. Saya itu mungkin di titik skornya 5 lah Pak, karena saya itu kadang-kadang nggak balance itu Pak untuk ngatur waktunya. Tapi setelah ini tadi saya langsung tercerahkan, jadi naik ke 7 lah Pak. Kira-kira jadi 7 ya Bu? Iya Pak. Baik Ibu Ana, demikian ya percakapan kita. Terus apa yang sekarang Ibu peroleh dari hasil percakapan kita ini? Tentunya saya langsung ini Pak, kayak menemukan solusi gitu loh Pak, kayak cering gitu. Oh, berarti saya ini harus memilih salah satu. Karena kalau apa ya, mengedepankan perasaan nggak enak, menolak itu kan jadinya nanti nggak jalan dua-duanya. Saya sudah menemukan solusi kalau bahwasanya saya harus memilih salah satu. Kalau memilih salah satu berarti konsekuensinya saya harus menghubungi kepala sekolah terlebih dahulu untuk berkomunikasi mengenai siapa calon yang bisa menggantikan saya. Nah, setelah saya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, mungkin nantinya saya bisa berkomunikasi dengan operator sekolah. Bu Ana luar biasa, dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi kayaknya pusing gitu. Sekarang Bu Ana bisa menemukan solusinya dari cara berpikir Bu Ana sendiri. Dan saya menunggu informasinya lagi Bu ya. Kapan kira-kira nih setelah Ibu melaksanakan itu kita bisa ketemu lagi? Minggu depan kali ya Pak ya. Depan ya. Iya. Silakan. Sambil makan bakso ya Pak. Baik. Ini aja sebuahnya udah luar biasa loh Pak. Ada Iya. minum, ada kue. Ini karena Bu Ana tadi mau datang ya. Oh gitu ya Pak ya. Oh, terima kasih sekali loh Pak sambutannya Pak. Saya sebenarnya agak lapar sih Pak. Nanti bisa dibungkus nggak Boleh Pak? Bu, silakan Bu, nanti kalau nggak habis boleh dibawa pulang. Iya Pak. Terima kasih Bu Ana, mungkin demikian percakapan kita pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di perjumpaan yang akan datang. Terima kasih ya Pak Ajis Baik, ya. Saya sama-sama merasa ya. tercerahkan sekali. Selamat siang Pak Ajis. Selamat siang Bu Ana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Haji. Selamat sore Pak Heru. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Heru, sehat. Sehat doa Pak Heru. Bisa ada Pak di sini. Gimana Pak? Gini Pak Heru, ini kita akan ketemu ini kan ini apa namanya tindak lanjut yang waktu itu loh Pak, waktu Oh, Bapak iya. melakukan supervisi. Oh iya Pak, saya baru Iya. ingat ya. Iya. Oh iya, jadi saya pas baru ingat juga dan saya juga ingin menanyakan sebenarnya dari kemarin Pak Iya. Haji. Ini Pak yang saya ingin tanyakan itu dari coaching kemarin itu menurut Pak Haji seperti apa? Hasilnya seperti apa? Menurut saya hasilnya luar biasa Pak. Saya kan sebelum melakukan coaching itu saya sudah bertemu dengan Bapak. Pas supervisi itu ya banyak masukan yang saya peroleh dari Bapak. Kemudian saya implementasikan pada waktu pelaksanaan coaching. Waktu itu kan saya dan Bapak sudah menyepakati kalau indikator yang akan saya capai itu tentang meningkatkan kemampuan saya untuk mendengarkan dengan rasa, dan saya rasa saya sudah mampu mencapainya Pak. Oh itu termasuk yang indikator Pak Haji ingin capai ya? Iya, iya Itu Pak. dengan mendengarkan Iya. dengan rasa ya Pak Haji ya. Oke, dari apa hanya cukup satu potensi yang Bapak atau indikator yang Bapak ingin sampaikan? Iya. Atau mungkin lebih Pak? Saya merasa karena tujuan utamanya kan itu Pak, meningkatkan Iya. indikator apa namanya kemampuan saya untuk mendengarkan dengan rasa. Jadi terutama itu, nanti yang lain-lainnya Pak, seperti kehadiran penuh, mendengarkan dengan apa Pak? Kedatangan penuh ya Pak. Mendengar. Terus habis itu dengan mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif, terus pertanyaan berbobot, gitu Iya. ya Pak. Ya, itu nanti saya mohon disampaikan juga Pak di akhir pembicaraan kita. Di catatan Bapak kan mungkin ada Pak ya. Oh, siap. Apakah sudah ada Pak belum? Dan untuk kemampuan yang itu tadi yang mendengarkan dengan rasa, saya rasa saya mampu loh Pak, karena saya sudah mencoba untuk Apa? dari merangkum gitu Oh, Pak ya, iya. sudah berusaha itu. Jadi dari rangkuman yang banyak itu saya menganggap saya sudah mampu Pak. Oh sudah oke ya. Baik Pak Haji, dari tadi apa namanya ya beberapa Pak Haji tadi sudah
Tapi di sini saya mau izin Pak Ajis ya. Iya. Dari dari hal-hal yang sudah diutarakan Pak Ajis itu boleh saya utarakan ke Pak Ajis ya. Iya. Pada hasil penilaian yang saya kemarin nilai buat Pak Ajis. Iya Pak, iya Pak. Oke, yang pertama Pak Ajis ya. Yang pertama ini dari pendekatan secara aktif itu Pak Ajis sudah baik ya Pak. Oh, iya, Dari Pak. itu bebas dari judgement atau tidak ada judgement kepada klien atau psikologinya. Terus dari asumsi juga tidak mengandung asumsi ya pada psikologinya. Terus di sini juga Pak Ajis juga, tapi di sini Pak Ajis mesti kurang dikata kuncinya Pak Ajis dari mendengarkan secara aktif itu. Itu berarti dia Pak ya kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak ya. Ya betul, ya, Pak. betul. Jadi nanti mungkin Pak Ajis lebih di koreksi lagi apa nanti ke depannya Pak Ajis ya. Iya. Terus di sini juga dari pertanyaan bobot juga tadi Pak Ajis sudah baik juga, sudah menggunakan pertanyaan terbuka. Kembali lagi di sini saya tekankan di mengandung kata kuncinya cuma kurang sedikit pas ya Pak ya kata kuncinya. Iya, iya. Terus di sini juga dari mendengarkan dengan rasa Pak Ajis memang sangat bagus di bagian itu ya Pak ya. Tadi yang kata Pak Ajis memang kompetensi Pak Ajis di mendengarkan dengan rasa itu sudah bagus. Terus di kehadiran penuh juga Pak Ajis juga sudah baik. Ya itu sudah ada coachingnya dengan kesadaran penuh juga atau kehadiran penuh juga mengutarakan apa yang diutarakan kepada Pak Ajis ya dari si coaching. Nah di sini dari beberapa kompetensi ini saya masukkan ke dalam rubrik ya Pak ya. Saya kan sudah masuk dalam rubrik penilaian. Iya. Iya Pak, tapi tadi pas waktu Bapak melihat saya, ya. waktu mensupervisi saya, ya itu sudah sesuai alur cerita apa belum Pak? Oh iya ya. Pak. Oh ini Pak Ajis ini masih kurang. Ternyata di sini Pak Ajis sudah sesuai dengan alur cerita. Oh iya, sudah sesuai. Cuma tadi kurangnya di sini Pak Ajis mengandung kata kuncinya. Oh, nah, iya. mungkin sudah tepat tapi kurang gitu loh Pak. Nah, ini ibaratnya ya kurang sedikit lah Pak. Sudah itu aja Pak Ajis ya dari yang saya sampaikan dan Pak. sudah nilai Pak. Ya Pak, jadi saya setuju dimasukkan ke dalam rubrik. Setuju Pak Ajis? Ya, Ya, kalau setuju berarti nanti saya datang masuk ke ini Pak penilaian. Iya, iya, Pak. Oke. Iya. Nah, di sini Pak Ajis setelah melaksanakan coaching ya kepada coach itu gambarnya seperti apa sih Pak? Dan setelah melaksanakan dari observasi dan observasi atau coaching itu gambarnya seperti apa yang Pak Ajis dapatkan? Setelah melewati beberapa tahap itu Pak ya, setelah tahap observasi, kemudian waktu Bapak mengobservasi, termasuk pertemuan pada kali ini ya, Iya Pak. saya merasa bahwa Bapak bisa menggiring saya untuk menggali kemampuan saya, bisa memotivasi saya sehingga saya percaya dengan potensi diri saya Pak. Oh ternyata saya bisa Pak melakukan coaching gitu loh Pak. Ya. Walaupun mungkin ada beberapa catatan yang memang harus saya kembangkan Pak. Oke. Nah, baik Pak, di sini ada beberapa yang saya sampaikan lagi itu Bapak dari siapa yang Bapak ingin kembangkan ya Pak berdasarkan hasil coaching? Kalau berdasarkan coaching dan pengamatan Bapak, tadi kan disampaikan bahwa Bapak bilang sepertinya kemampuan saya untuk membuat pertanyaan berbobot itu masih ada yang kurang sedikit, itu berkaitan dengan penggunaan kata kunci. Jadi untuk pertemuan ke depan, langkah yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi saya ya itu Pak. Jadi saya harus meningkatkan kemampuan saya dalam bidang memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Oke. Terus di sini Pak, bagaimana rencana tindak lanjut Pak Ajis ke depannya? Ya, saya pengen melaksanakan coaching lagi Pak. Coaching lagi. Tapi melakukan coaching, terus ya sebelumnya tetap bertemu dengan Bapak lah, ada hasil revisinya gitu. Oke, siap. Dan itu kira-kira kapan ya Pak akan dilaksanakan coaching kembali? Kalau minggu ini saya masih sibuk Pak. Soalnya kan saya jadi pembina pramuka. Oh iya Pak. Iya saya kegiatan sibuk banget, ada persami segala macam itu. Akhirnya ya kayaknya minggu depan kali Pak. Minggu depan. Oke Pak. Jadi nanti minggu depan bisa hubungi saya lagi ya Pak Ajis ya. Oke. Baik di sini Pak Ajis jadi sudah fix Pak Ajis ya. Tidak ada hal yang kurang apapun. Jadi nanti di sini tetap saya kemas hasil dari observasi yang saya amati Pak Ajis. Bisa nanti gunakan evaluasi ke depannya. Nanti.
Ya. Terima kasih Pak Ajis waktunya ya. Ya. Nanti tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga Pak Heru sudah meluangkan waktu, padahal Pak Heru sibuk sekali, tapi masih bisa mendampingi saya gitu. Iya, Ajis. Sama-sama Pak Ajis ya. Iya, Pak. Saya pun undur diri ya Pak Ajis ya. Ya. Tetap nanti Pak Ajis sudah menjadi yang tetap semangat. Ya, mohon maaf Pak ya kalau ada yang salah. Ya Pak, oke. Akhirnya ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.